Ya, selamat berjumpa rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Hari ini bersama saya Ismail dari Kita Guru Indonesia. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya bagi teman-teman untuk subscribe. Ini pertama kali saya minta untuk subscribe karena saya mendapat respon yang sangat baik di dalam channel ini. Jadi saya merasa bahwa teman-teman bisa mendapatkan banyak hal karena kita akan terus melakukan ini, bercerita tentang pergumulan banyak guru di seluruh Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini tema kita adalah Montessori tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Kenapa kita bawakan tema ini? Karena satu pergumulan saya pribadi sih sebenarnya, gitu ya, dan mungkin juga banyak guru-guru di junior high atau senior high school yang mendapatkan problem, ya, permasalahan tentang anak yang tidak terlalu mencintai belajar, kemudian belum menemukan konsep belajar yang tepat untuk mereka, metode belajar yang tepat untuk mereka. Maka kita merasa bahwa ada sesuatu yang salah, mungkin metode di SMP, atau mungkin juga ada pengaruh dari bagaimana mereka membangun kebiasaan belajar di masa kecil, atau yang sering orang katakan di golden age, 0 sampai 6 tahun. Nah, kemudian dengan anugerah Tuhan kami dipertemukan dengan Ibu Bernadette dari founder dan owner dari Little Bee Montessori School and Daycare, gitu ya, dan ceritanya cukup panjang. Kami bisa bertemu dengan beliau dan sudah sekali sharing, dan saya pikir Montessori punya cerita yang unik, metode yang unik, gitu ya, yang selain teori mereka punya praktek yang dapat langsung dilakukan, gitu ya, walaupun itu masih harus training dan segala macam, gitu, harus pelatihan. Dan saya pikir banyak dari kita yang mungkin tahu gitu, tapi tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tidak tahu apa sebenarnya seperti apa sih yang intinya, gitu ya, dan core-nya di dalam, dan apa yang mereka sedang kerjakan, gitu ya. Nah, beliau sudah cukup lama menggeluti ini dengan pergumulan yang cukup panjang juga, gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan dengar cerita dari beliau langsung, gitu ya. Selamat malam kali ya, Bu, ya. Selamat. Ya, boleh. Karena kita akan tayangkan malam, jadinya selamat malam. Boleh. Gitu ya. Ya. Oke. Selamat malam, Mas Ismail. Ya. Mungkin tambahan sedikit lagi, teman-teman bisa menyaksikan kami di YouTube channel di Kita Guru Indonesia, atau di akun kami di anchor.fm, gitu ya, di anchor.fm/Kita Guru Indonesia. Juga tayangan ini akan kita tampilkan dapat didengarkan di anchor.fm. Spotify juga ada sih, tapi nanti aja kita lakukan. Baik, Ibu, saya panggil Ibu ya, Ibu Bernadette ya, panjang Ibu. Kalau Bernard nanti jadi laki-laki. Ibu Bernadette. Mungkin sebelum kita masuk ke Montessori secara dalam, gitu ya, saya mungkin Ibu bisa sharing sedikit tentang bagaimana Ibu bertemu dengan Montessori, gitu ya. Bagaimana saya bertemu dengan Montessori, ya? Pada dasarnya kecintaan saya terhadap anak-anak dan dunia pendidikan anak itu memang dari saya kecil, gitu ya. Tapi perjalanan hidup saya macam-macam. Maksudnya saya kuliahnya tuh di arsitektur, gitu ya, jurusan arsitektur yang saya minati juga. Tetapi keinginan saya untuk masuk di dalam dunia pendidikan yang lebih dalam lagi tuh masih terus ada, gitu ya. Saya dari kecil punya cita-cita pengen punya sekolah. Lalu saya kuliah di psikologi pendidikan S2 magister, dan di dalam kuliah S2, di dalam tesis saya membuat tesis self regulation bagi anak-anak. Jadi kemampuan anak meregulasi dirinya.
apakah itu dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonominya gitu ya. Apakah hanya anak-anak yang cukup berada yang mampu untuk mendapatkan kemampuan self regulasi, atau anak-anak yang prasejahtera itu juga juga bisa gitu. Karena kebetulan saya memang concern kepada pendidikan buat anak-anak prasejahtera. Nah, dari hasil penelitian saya bahwa itu tidak ada kaitannya. Dia itu sangat terkait terhadap bagaimana learning, suasana belajar itu disajikan. Ya, jadi nggak terkait sama IQ bahkan gitu ya, tidak terkait terhadap IQ, tidak terkait terhadap kondisi sosial ekonomi, tetapi bagaimana pembelajaran itu disajikan. Tapi karena itu adalah magister science, jadi model teori psikologinya tuh kan yang kencang ya di sana. Saya harus mencari metode yang lebih membumi pedagogi gitu ya, untuk disajikan ke anak-anak, karena itu tadi baru berupa teori gitu. Tapi saya bersyukur kalau saya dilengkapi dengan teori-teori psikologi, sehingga pada saat saya melihat atau merasakan sebuah metode, itu semua teori-teori itu saya kaitkan gitu ya. Jadi ini make sense atau tidak gitu. Iya. Nah, singkat cerita, saya memang kayak model cap-cip-cup gitu ya. Ini apa sih, metode apa sih yang cocok gitu ya. Saya bukan browsing misalnya ada 1000 metode lalu saya analisis satu-satu terus saya beri nilai, enggak, saya enggak kayak gitu ya. Saya tanya sama teman saya, kamu metodenya apa? Dari teman saya ada bergerak lagi, berproses aja gitu ya. Karena kalau saya cari sampai lengkap nggak kelar-kelar, karena kan objektif saya adalah saya masuk dalam dunia pendidikan anak-anak, bukan saya meneliti pendidikan anak-anak gitu ya. Jadi saya harus cepat untuk ngambil coba gitu. Nah, singkat cerita, dia mengarahkan saya untuk ikut training Montessori 2 hari aja gitu ya. Jadi training 2 hari ini kebetulan saya dapat teachernya yang bagus banget gitu ya. Jadi bener-bener saya tuh kayak terbuka pikirannya, ternyata tuh belajar sama anak tuh begini, nanti begini ya, saya ceritain lah ya. Tapi intinya saya terbuka, dan itu benar-benar kayak beda banget dengan pendidikan yang selama ini saya tahu gitu kan. Dan saya tuh ada namanya ada judgement di hati kita gitu ya. Ini rasanya tepat nih gitu ya. Saya nggak pakai penelitian yang halo. Training itu kan hanya di kelas usia 2-3 tahun. Saya kaget dengan kemandirian mereka. Keren banget. Anak-anak itu bisa mengerjakan pekerjaan yang ada di kelas, dan itu berbeda-beda. Guru itu nggak banyak, bukan berarti guru itu tidak bekerja ya, tapi mereka bisa mengerjakan dengan baik gitu. Saya di situ saya lihat, wah ini benar-benar keren banget, karena tadi saya concern kemandirian anak ya. Kemandirian anak, dia mampu mengerjakan semua meskipun di usia yang sangat kecil gitu, yang orang bilang ini anak harus sering dibantu gitu ya, harus kita bantu. Nah, justru itu yang bikin salah gitu kan. Kan dia nggak akan pernah mandiri kalau dia anggap dia tuh kecil dan dia tidak sanggup gitu. Dan sekolah itu membuktikan. Nah, tapi karena perjalanan waktu saya tidak mampu untuk mendapatkan waktu belajar Montessori. Ya tadi kan Mas Ismail bilang ya, karena Montessori itu memang harus ada trainingnya, harus menguasai perlengkapannya, alat-alatnya. Kita nggak bisa cuma sehari 2 hari training selesai, atau seminggu aja selesai. Enggak, itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan setahun, dan saya akhirnya belajarnya 2 tahun gitu. Nah, baru dari situ saya juga paralel, karena saya juga kan kita praktisi ya, maksudnya kita punya sekolah. Saya nggak mau cuma teori aja, saya tetap harus lihat bagaimana sekolah Montessori ini benar-benar tuh kayak gimana sih gitu kan. Dan memang benar-benar keren banget gitu ya. Keren banget anak-anak itu. Kalau tadi saya lihatnya usia 2-3, saya berkesempatan untuk lihat anak usia 4-5. Jadi, dan itu tetap sama gitu ya, maksudnya sama-sama keren ya gitu. Keren itu dalam arti
saya melihat anak itu mandiri, tapi ada tambahannya lagi. Mereka ya saya lihat, jadi saya nilai seperti anak yang happy gitu belajar ya. Semangat loh belajar, guru nggak usah repot-repot gitu ya, nggak ada yang namanya guru marah-marah, nggak ada yang namanya hukuman, nggak ada yang namanya anak itu nangis nggak ngerjain PR atau apa, nggak ada. Semua anaknya happy dan dia mengerjakan pekerjaan yang menurut saya itu bukan pekerjaan yang mudah gitu, tapi dengan happy. Nah, kata kunci happy ini yang saya bawa terus gitu. Saya rindu setiap anak-anak itu belajar dengan gembira. Dan kenapa gembira? Itu kata kuncinya adalah karena itu sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan minat dia, dan sesuai dengan jati diri dia. Nah, 3 hal ini yang disajikan di dalam Montessori. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan semua metode pendidikan yang child-centered, yang berfokus pada anak. Mereka menyajikan sesuai dengan keinginan anak, kebutuhan anak, sesuai dengan minatnya, dan sesuai dengan jati dirinya. Karena anak itu, ini mohon maaf ya, anak itu bukan robot dan anak itu bukan binatang peliharaan. Yang kita atur, yang kita tentukan harus begini, harus begitu. Dia punya jati diri dan setiap anak itu berbeda-beda. Nah, dia happy kalau itu pas dengan dia. Tapi gimana caranya ya? Nah, itulah yang dibikin oleh sekolah Montessori ini, gitu. Metode Montessori ini, gitu. Ya. Jadi tidak 3 ya tadi ya. Dua besar poin, ya. 2 poin besar yang pertama gitu ya, kemandirian anak, kemudian happy gitu ya, mereka gembira. Dan mereka gembira itu karena terpenuhi apa yang mereka butuhkan gitu ya. Ya sesuai dengan mereka gitu, kebutuhannya, minatnya, dan jati dirinya. Nah, sekarang Montessori itu sendiri modelnya seperti apa gitu ya, maksudnya bagaimana rutinnya gitu, kemudian apa saja yang di highlight di dalam metode ini gitu. Ya, kalau misalnya itu tadi ya, pertama kali saya dengar nama Montessori, teman saya cerita bla 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 bla, terus kemudian saya ada dapat training, orangnya cerita bla 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 bla, tetap saya tuh kayak nggak bisa nangkep maksudnya gimana sih anak itu gini, tetap nggak bisa nangkep kan, saya harus lihat sendiri. Nah, untuk itu saya boleh bantu untuk sharing. Ada sebuah kelas Montessori tapi kebetulan bukan di Indonesia, dan mohon maaf saya nggak bisa sajikan sekolah saya karena privacy ya. Tapi kalau ini karena saya ngambil dari YouTube, berarti dia emang sudah memperkenankan gitu ya untuk disajikan di publik gitu ya. Boleh saya sharing? Boleh, ya? Silakan Bu. Sebentar. Ini tayangan sekitar 5 menit tentang seorang anak di sebuah sekolah, dan kita nanti bisa lihat suasana kelasnya kayak apa. Apakah ada meja berderet-deret atau ada guru yang di depan gitu ya. Itu seperti apa? Kita lihat ya.
Oke, menarik ya Bu. Gimana kesannya Mas Ismail lihatnya? Saya di luar dari kesinisan seorang netizen ya, kan saya kan juga orang yang diingin, kami juga content creator gitu dan pembuat video, saya juga orang fotografi dan sebagainya. Videonya menarik gitu ya Bu ya, maksudnya menarik. Tapi kan kadang-kadang orang bilang bahwa sekali lagi video ya setting video, gitu ya, setting, settingan gitu ya. Nah saya pikir mungkin orang-orang perlu lihat ya, maksudnya orang ini menarik gitu saya gitu, walaupun video sekali lagi bisa disetting, tapi ini sesuatu yang asik gitu ngeliat mereka gitu ya, maksudnya walaupun misalkan pun dalam tanda kutip disetting, tapi tetap aja mereka terlihat asik gitu. Kadang-kadang kan ada anak yang natural juga gitu kan? Ya betul. Kecuali kalau misalnya dia punya bawaan ini ya, bawaan acting ya, bawaan artis ya. Bawaan artis. Tapi kalau dilihat dari sekilas gitu ya, maksudnya anak-anak yang lain juga asik gitu. Sama. Iya. Gitu ya. Nah, bukan dianya aja gitu kan? Betul. Ini video Ibu nggak tampil ada apa ya? Kenapa? Video apa? Muncul. Video saya? Ya. Maksudnya? Nggak kelihatan dari sini. Video di Zoom-nya? Iya. Di Zoom-nya nggak muncul. Iya. Mati? Iya. Sekarang nyala? Oh ya, sudah. Oke. Apa ya? Mungkin tadi karena sharing. Gelap, jadi mati gelap, gitu. Hitam. Gelap. Iya. Oke. Oke. Saya mau nanya apa tadi ya? Karena itu setting gitu kan? Iya. Karena itu saya pikir orang-orang harus begini kali ya, harus kalau misalnya kamu masih sinis terhadap video yang kayak tadi gitu, yang which is good, bagi saya bagus banget gitu ya. Mungkin bisa datang kali ya ke sekolah-sekolah Montessori yang buka sit-in gitu ya, untuk melihat yang langsung. Lagi pandemi buka, tapi sekarang susah ya. Iya, kalau sekarang ya memang agak kendala ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita sudah buka gitu, kalau misalnya teman-teman tidak bisa melihat dengan begitu jelas di video tadi gitu, ya silakan sit-in aja gitu. Saya pikir beberapa sekolah Montessori juga, kalau saya nggak salah ya, dia buka untuk orang datang lihat ya. Ya, open. Iya, betul nggak sih? Jangan-jangan saya salah. Ya, by request gitu ya. Iya. Nah, beberapa yang saya highlight tadi ada tray. Itu kayaknya di mana-mana mereka bawa. Itu profile atau mereka karena anaknya itu aja senangnya pakai tray gitu. Itu bagian dari alas kerja itu sebenarnya menandakan bahwa mereka beraktivitas di area tersebut gitu ya. Karena ini nanti konsep filosofinya itu adalah pada saat kita bekerja, kita nggak bilang bermain ya kalau di Montessori ya, bekerja. Makanya tadi the jobs gitu kan, terakhir jobsnya, pekerjaannya apa aja yang dia selesaikan, itu jobs ya. Karena anak itu beda sama orang dewasa ya. Kamu kayak mungkin orang dewasa bekerjanya mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Kalau anak itu bekerja tuh senang gitu ya. Justru dia itu happy karena dia menemukan dirinya di dalam pekerjaannya gitu ya. Kenapa nggak dibilang bermain? Sebenarnya sama aja, karena main itu orang happy ya. Jadi kalau kerja kayaknya nggak happy, main itu happy. Padahal sebenarnya kalau di Montessori bekerjanya happy gitu. Ngerti ya? Jadi nah ini tray ini tuh sebenarnya menandakan area dia bekerja. Artinya kalau saya tidak mengganggu gugat yang di daerah di luar saya kerja. Saya tidak mengganggu hak orang lain pada saat dia sedang bekerja, karena saya punya area sendiri gitu. Itu dan itu juga sekaligus menandakan bahwa material-material itu bisa tersimpan di sana, di dalam areanya dia. Dan itu bergantung materialnya apa, bisa berupa baki, bisa berupa kain, bisa berupa plastik, tergantung dari material yang dia gunakan, yang berhubungan dengan air kah, yang besar kah. Itu anak-anak diajarkan untuk dapat menggunakan alas kerjanya sesuai dengan materialnya. Itu saya juga sama mikirnya sama Mas Ismail ya, waktu saya udah sit-in, bahkan saya udah sit-in ke sekolah, saya udah lihat video, tapi saya baru mau memulai dari nol sekolahan saya gitu ya. Kan saya sebelumnya nggak Montessori, lalu saya mau masukin Montessori. Ini gimana ya? Itu kan semuanya udah pada pinter ya anak-anaknya gitu kan. Saya ada terbersit rasa gak mungkin.
Gak mungkin, itu pasti cuma di video aja atau anak di sekolahan itu aja. Kalau anak-anak di sekolah saya, rasanya kayaknya gak mungkin ya, itu ada keraguan saya. Memang kita ada tahapannya itu ada tahapan untuk mulai membawa tray, menggulung, kemudian berjalan. Di Montessori itu bahkan berjalan aja tuh kita ada caranya. Lalu duduk, menggeser kursi, menggeser meja, membuka pintu, itu semuanya diberitahu dengan cara yang tadi ya, menghormati anak dan membiarkan anak mengerjakan sendiri. Saya jalanin hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya bekerja keras dengan guru-guru saya yang juga sama-sama baru belajar Montessori. Di bulan ketiga gitu ya, saya lihat lagi anak-anak, karena kan saya kan memang tidak tiap hari ya datang ke sekolah, tapi saya monitor. Itu saya kaget gitu ya, apalagi lihat video dari guru-guru dikirim, wah si ini kok bisa ngerjain ininya sendiri ya, dia bisa ngambil tray sendiri ya, dia bisa kembalikan sendiri ya. Saya tuh kaget gitu. Itu anak bisa melakukan itu karena dia diberi tanggung jawab, diberikan kebebasan. Kita menghargai dia sebagai pribadi. Begitu kita trust sama dia, itu akan kerasa sama anak-anak. Tapi kalau kita menyepelekan, nggak mungkin, kamu kan masih kecil, saya bantu deh gini, itu lain rasanya gitu. Jadi anak-anak itu merasa mendapatkan penghargaan gitu, bahwa kan kita tuh sama gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama bekerja, dan dia juga respect akhirnya sama guru gitu. Di bukunya Montessori juga yang Absorbent Mind, dia cerita ada sebuah sekolah yang mencoba untuk menjalankan Montessori. Terus sekolahnya 1 bulan, gurunya langsung komplain gitu kan gurunya belajar sama si Maria ini kan. Gimana ini anak saya masih berantakan ini, masih belum gini. Sabar, lakukanlah terus. Nama juga kayak pesawat kan, semua tinggal landas ada prosesnya gitu ya, sampai ke atas kata Maria gitu. Sabar. Kalau nggak salah dia juga sekitar 3 bulan terus Maria nanya lagi sama guru di sekolah itu, sama udah terjadi perubahan gitu. Jadi memang itu semua butuh proses, bukan yang kayak tadi di video itu begitu langsung masuk anak terima belajar sehari 2 hari langsung kayak gitu ya, enggak gitu. Dan itu pasti beda-beda kan, ada anak yang sudah menguasai 1 material, ada yang sudah 10, ada yang 20 gitu. Dan kerennya Montessori, yaitu selalu dalam range usia. Nggak ada yang usia, misalnya TKA, TKB gitu ya, atau di SD Montessori yang murni itu bukan kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, dan 3 itu digabung. 4, 5, 6 itu digabung. Loh, kok digabung? Ya, karena si kakak belajar jadi pemimpin, si adik belajar dari kakak, dan itu proses belajarnya cepat banget, cepat sekali. Sama saya lakukan di tempat saya juga, anak usia 3, 4, 5 ya saya gabung. Itu mereka sosialisasinya cakep banget, bagus gitu ya. Bahkan ya kita dalam model belajar yang bisa grouping gitu, ya anak yang kecil itu cepat melihat dari si kakak. Ada juga pas kita lagi mau jalan keluar gitu kan, ada anak yang kecil, adik yang kecil tuh masih susah pakai sepatu gitu kan. Si kakak udah selesai pakai sepatu, dia bantu adiknya. Kalau dia bantu itu berarti adiknya mendapatkan, bukan artinya kita tidak membuat adik itu mandiri, tapi si kakak belajar, bukan guru yang bantu ya gitu ya. Dan dia belajar melihat bahwa aku bisa membantu orang, aku lihat si kakak ini, aku mencontoh kakak ini gitu. Nah itu kerennya di sana. Ya. Banyak lagi yang keren sih sebenarnya. Ya, teman-teman mungkin yang menyaksikan tadi Bu Bernadette bilang si Maria itu maksudnya adalah Maria Montessori. Siapa Maria itu ya? Iya. Maria Montessori, founder dari metode Montessori ini gitu ya. Montessori. Jadi teman-teman mungkin bagi yang belum familiar ya maksudnya dengan sejarah dan apa sih yang Maria Montessori lakukan gitu ya, di internet banyak sekali gitu ya sumber dari ini. Beberapa buku juga ya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah ada. Saya nggak tahu Bu Bernadette udah keluarkan buku belum ya? Belum ya, menuju ke sana kan Bu ya. Tapi saya memang harus banyak, saya lebih mengarah kepada ya memang suatu saat sih memang harus nulis gitu ya, karena supaya ilmu itu semakin bisa disebar gitu ya. Tapi saya mau cerita sedikit mengenai bukunya Maria Montessori ya.
Jadi Maria Montessori itu kan orang Italia. Jadi ini saya kasih background dikit ya. Dia orang Itali. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Buku tersebut dia tulis dalam bahasa Inggris, entah dia yang bikin atau itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Jadi kalau baca buku aslinya Absorbent Mind gitu ya, Discovering Child, itu tuh bahasa Inggrisnya tuh lumayan berat gitu ya. Untuk memaknai satu kalimat aja tuh kita harus berpikir keras gitu ya. Karena memang bahasa Inggrisnya berat, maksudnya ya berat gitulah, dia cari kata-katanya tuh berbeda aja untuk arti yang sama gitu ya. Saya dapat kesempatan untuk belajar dari guru saya untuk menganalisa buku tersebut. Makanya sekarang tuh banyak sekolah-sekolah Montessori ataupun tempat-tempat training itu yang kupas tuntas bukunya Maria, karena itu memang benar-benar untuk satu lembar halamannya aja itu harus benar-benar gitu kan. Bahkan ada teacher saya yang lain bilang gini, itu ibarat Bible, Miss, katanya gitu kan. Jadi kalau dibaca sekarang ada maknanya, nanti dibaca lagi karena kita udah bekerja dengan anak-anak, nanti dalam lagi, nanti kita udah bekerja lebih lama lagi dengan anak-anak untuk kata-kata yang sama, dapetnya lebih dalam lagi. Memang Maria Montessori itu sangat jenius, kalau menurut saya jenius sekali. Bayangkan dia itu lahir di tahun 1870. Jadi di tanggal 31 Agustus, kebetulan tahun ini tuh kalau dia hidup itu 150 tahun. Jadi banyak sekolah Montessori yang merayakan. Jadi dia itu memperkenalkan metode ini mungkin sekitar 1900-an gitu ya, awal 1900. Itu kan 100 tahun yang lalu, tetapi idenya itu mantep banget sampai dengan hari ini. Sangat jenius. Saya balik ke catatan pertanyaan yang sudah saya kirimkan, tapi saya ada beberapa hal yang penasaran dari video tadi gitu, kayak permainan kayak saya tadi tulisnya contohnya mencucuk, karena kan itu yang dipakai di bahasa Indonesia. Spinning gitu ya, push pin gitu ya. Kemudian ada beats gitu ya, kalau saya nggak salah namanya gitu ya. Kemudian ada kartu kata tadi itu words card dan segala macam. Nah, saya nggak tahu, anak saya nggak Montessori gitu ya, BTW bagi teman-teman sekalian gitu ya, walaupun saya tertarik gitu ya, dan ini juga digunakan gitu loh di situ. Nah, saya nggak tahu nih seberapa apa bedanya gitu ya, apa bedanya gitu ya dari ya pasti beda lah, maksudnya pasti beda lah dengan segala rutin, karena kan mereka nggak pakai teknik ya, tanpa diawasi dan segala tanpa di perintah dan segala macam mereka bekerjakan. Tapi permainan yang digunakan dalam Montessori, buat informasi buat teman-teman, permainan Montessori itu adalah permainan yang gini deh, bagi teman-teman yang punya anak gitu ya. Kalau cari mainan saya sebut platform ya, Tokopedia, Blibli dan segala macam, sebab mereka mau iklan di sini juga gitu. Itu adalah mainan-mainan yang cerdas dan high class dan agak sedikit mahal gitu ya. nanti saya akan tanyakan itu kenapa bisa begitu ya, nanti ke Ibu. Nah, saya mau tanya, apakah itu patennya di Maria Montessori itu permainan itu karena dia yang temukan, atau dia juga mengcombine dari permainan yang ada di waktu itu, atau memang ya saya nggak tahu ya, mungkin gitu. Dan ini akhirnya dipakai oleh orang lain juga untuk masukkan ke dalam metode pendidikannya mereka. Bagaimana gitu? Dari yang kita tayangkan di video tadi, kalau yang pushpin itu masuk ke practical life. Jadi kalau kita bisa bilang di practical life itu namanya juga practical life, dia mengambil dari barang-barang yang ada dalam keseharian. Gitu ya. Jadi itu nggak ada yang namanya patennya Maria gitu ya. Kayak ini misalnya kan biasa kan ada spooning gitu ya. Ini kan ada sendok, ada gelas kecil, ada nampan. Kemudian kita bisa isi dengan apapun gitu ya. Saya misalnya dengan beras warna-warni. Ini kan apa aja bisa. Ini yang bisa dilakukan di rumah ya. Karena ini practical life. Dia melakukan pekerjaan seperti di rumah, tetapi sebenarnya pekerjaan ini memiliki makna yang penting untuk perkembangan anak. Karena pada saat dia memegang sendok, itu sebenarnya pincer grip dia sedang dibangun. Pada saat dia memindahkan dari kiri ke kanan, itu sebenarnya visual mata dia sedang dilatih seperti membaca atau menulis dari kiri ke kanan.
Kalau itu untuk begini aja, ini tuh maknanya dalam banget, banyak sekali gitu ya. Dari mulai dia merasakan ada suara ini dituangkan, kemudian nanti dari satu gelas ke dua gelas dia menakar, itu nanti the basicnya matematik. Ya, saya kasih contoh. Jadi pada saat ini mungkin di sana kebalik kiri kanannya ya, karena saya nggak tahu mirroring apa enggak. Jadi pada saat dia menyendokkan ini, bayangkan untuk anak yang kecil, dia harus fokus. Pernah punya bayangan nggak waktu anak masih belajar makan sendiri, dia tuh kan sendoknya bisa ke sini, bisa ke sini, karena dia nggak punya bayangan untuk memfokuskan tangannya ke mulut. Itu sama dengan dia memfokuskan tangannya ke gelas ini. Karena dia bisa begini kan? Nah, itu melatih. Orang bilang sederhana, ya cuman nyendok-nyendok doang. Enggak, itu tuh melatih dia. Kemudian dengan konsentrasinya dia memindahkan ke kanan. Dan dia mendengar suara dari butiran beras ini masuk ke gelas. Kalau gelas ini kita ganti dengan misalnya tempurung kelapa, suaranya akan beda. Itu nanti sensorinya dia akan kerasa. Oh gitu ya, si beras bertemu dengan ini, dia akan tahu. Kalau bunyi gelas tuh ting 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 gitu, dia akan mengenai material. Lalu ya itu tadi ya, kiri ke kanan, terus konsentrasi. Kemudian kalau satu kedua itu dia kemampuan membagi, itu banyak banget maknanya. Jadi pijakannya tuh di filosofinya sebenarnya. Oh, oke. Nah, filosofinya, begitu kita tahu material ini dasar filosofinya apa untuk practical life ya, itu kita bisa menggunakan material-material yang lain. Itu baru filosofi materialnya. Belum lagi filosofi bagaimana environment itu dibentuk, bagaimana orang dewasa bekerja dengan anak-anak. Jadi kalau di Montessori nggak ada tuh yang namanya misalnya di guru nih sampingnya ya. Jadi gini ya, aku mau ajarin caranya, atau nyuruh dia gitu. Jadi coba duduk sebelah sini gitu kan. Coba tuang gitu kan. Misalnya guru kayak gitu ya, tuang ya, pinter ya gitu. Misalnya ada kayak gitu kan kalau guru ngomong ya. Di Montessori pada saat kita memperagakan itu, kita minta dia melihat dulu kita, baru kemudian dia bekerja tanpa kita bicara, supaya dia fokus terhadap visual. Kebanyakan orang dewasa campur-campur dengan kata-kata, disembur-sembur terus gitu kan, pusing anaknya gitu kan, ini saya harus dengar atau saya harus lihat gitu, akhirnya konsentrasi dia buyar. Nah itu dia dalam situasi yang tenang dia mengerjakan itu. Kalau misalnya ternyata buyar ya, keluar gitu ya, kan keluar gitu kan, misalnya tumpah gitu ya, tumpah, maka kita akan mengajarkan dia untuk membersihkannya. Itu berarti kita kasih notes bahwa hasil observasi guru bahwa fokus dia dan konsentrasi dia masih lemah. Gak apa-apa, itu catatan kan. Tapi kalau dia masih asik mau ngerjain, dia akan terus mengulang sampai akhirnya dia fokusnya baik. Tapi kalau udah jatuh dan tumpah dan dia udah males, kita boleh paksa nggak? Belum selesai. Ya kita akan bilang, boleh bantu untuk bereskan. Kalau dia nggak mau juga, baik, hari ini Miss yang bereskan, besok kalau misalnya kamu yang bermain ini, kamu yang bereskan sendiri ya, kita beresin. Minat anak udah stop di situ, kita nggak bisa paksa. Itu tadi kembali ke minat anak. Berarti kan dia tadi baru nyoba, oh ternyata saya tidak mampu ya, saya pakai yang lain. Jadi ini tuh guru tuh harus mampu melihat, mengobservasi dan menentukan akhirnya anak ini mesti belajar yang bagaimana. Nanti dia pilih material ya bisa kita pilihkan, bukan kita pilihkan, kita bujuk pilihkan, tetapi bisa dia yang pilih sendiri. Tetapi kembali kalau dia tidak mau, itu larangan keras ya, tidak boleh ada paksaan. Karena kalau dia nggak mau ya sudah. Tapi kalau gurunya jago ngerayu ya boleh gitu ya. Wah, ini ada loh sesuatu yang misalnya dia suka warna-warni. Awalnya ininya nggak dikasih warna-warni, cuma putih aja. Gurunya kasih dong beras yang desainnya seperti ini. Lalu anak itu jadi mau gitu kan? Ya nggak apa-apa, itu kan ya itu trik gurunya gitu kan. Nah maka dari itu guru benar-benar kesannya kayak tadi di video tadi ya, gurunya kok kayak nggak ngapa-ngapain sih gitu ya. Itu guru melakukan observasi itu lumayan berat loh, karena dia kan harus lihat banyak
anak dalam satu waktu kan, ini lagi ngapain, dia sudah kuasai apa belum, dia lagi asik ngapain, dia sudah sampai di mana, dia belum di mana, itu harus dicatat oleh guru. Sebagai progres laporan untuk orang tua juga. Iya, betul. Okay. Dan juga kalau dia bisa ngarahin, kayaknya besok pagi, kayaknya dia oke nih di sini. Saya mau coba dia ke level yang lebih tinggi, itu nawarin. Pas nawarin, mau anaknya dia maju ke level lebih tinggi karena hasil observasi dari gurunya. Itu lumayan tuh, guru tuh kan harus benar-benar ngapalin gitu kan. Konsentrasi juga tuh ya. Harus konsentrasi. Jadi tapi emang ada untungnya juga sih, karena guru konsentrasi, guru tenang, anak tenang gitu kan, anak juga nggak diganggu suara guru-guru gitu kan. Tapi tadi lihat ya gurunya ada sempat bantuin juga kan, karena itu memang ada perlu bantuan. Lalu udah selesai dia kasih salam, ya maksudnya oke gitu ya. Jadi kayak asik lah gitu kita jalanin sama-sama. Jadi gitu kira-kira. Rutinnya yang mereka lakukan setiap hari ini pagi hari. Maksudnya datang, salaman, baris misalnya, atau nggak ada baris. Ya, kemudian kalau di Montessori itu dia datang, dia akan melihat kelas. Udah, jadi kan maksudnya dia masuk, berarti kan dia buka sepatu sendiri, buka sepatu ke kaki, kemudian dia memberikan salam, masukkan kan ke topi apa? Maksudnya ada etika juga yang diajarkan ya untuk pagi hari. Ya sudah, dia langsung masuk dan dia langsung cari, pasti refleks akan cari lemari dia mau mengambil material apa. Karena di satu ruangan itu udah banyak material kan, kayak tadi kan dia langsung masuk. Itu juga yang dilakukan di sekolah saya. Ya anak terserah dia mau ngapain. Berantem nggak Bu? Benar. Maria Montessori hanya punya satu material untuk satu jenis ya. Tidak ada didobelin ya. Misalnya tadi pakai apa ya? Tadi tuh ada push pinning. Satu aja gitu kan. Oh, jadi itu belajar banyak untuk gitu. Enggak banyak. Satu. Jadi kalau memang berantem, misalnya berantem nih, ini berarti kan kesempatan emas buat guru untuk melatih apa? Emosi anak. Kita nggak fokus sama tuh bendanya, tapi melatih emosi anak. Jadi kita akan tanya sama dia, yang udah duluan gitu, tanya dulu, apakah kamu ingin meminjamkan kepada temanmu gitu kan? Kalau temannya bilang, aku maunya nih, tapi kan temanmu sudah duluan, bolehkah kamu menunggu? Atau kamu mau menggunakan material yang lain? Nanti Miss tunjukkan gitu kan? Enggak, aku mau ini. Tapi temannya udah ini, biarin aja sampai mungkin itu diskusinya panjang lebar, kita ngerasa aduh jadinya kayaknya pelajarannya dia belum dapat nih. Oh, pelajarannya yaitu tadi konflik ini gitu kan. Dan konflik itu kita juga bisa bilang kalau apa yang harus kamu lakukan misalnya kepada anak yang pertama, aku mau main dulu, nanti aku pinjemin, gimana, kamu mau nggak gitu. Kadang-kadang guru juga bisa mundur, back off. Jadi artinya biar mereka ngobrol sendiri tanpa kita perlu ikut campur. Jadi akhirnya mereka menyelesaikan masalah itu sendiri, dan itu keren banget kan. Itu kemandirian tuh muncul dari hal-hal yang seperti itu. Jadi interpersonalnya dia juga terbangun gitu ya Bu ya, sosial segala macam. Pasti terbangun. Jadi gini, dalam pikiran saya gitu ya, kita masuk di pertanyaan pertama. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Saya nanti masih banyak nih. Oke, nggak apa-apa. Oke. Di pikiran saya, bukan di pikiran saya, di image yang dibangun di luaran gitu ya, adalah anak Montessori ini masuk kemudian bebas melakukan kegiatan mereka gitu. Iya. Maksudnya bebas. Itu betul. Bebas ini, tapi kan nggak bebas gitu ya kan. Maksud saya gini, nggak bebas karena mereka harus pakai material yang ada di dalam. Ya, betul. Mereka boleh nggak bawa, misalnya dia punya mainan di luar, stick misalnya gitu ya. Dia temu di park misalnya, waktu dia jalan gitu, dia bawa masuk di kelas terus dia mau main, itu bisa nggak? Kalau tadi misalnya dia menemukannya apa tadi, stick ya? Stick misalnya. Atau misalnya stick. Jadi tadi gini, guru harus memiliki filosofi dasar Montessori-nya dulu. Yeah. Begitu material tersebut bisa dikaitkan, itu bisa masuk di sana. Atau misalnya mungkin dia bawa batang kayu gitu ya, atau stick. Kita bisa belajar material kan. Wah, kamu bawa apa gitu kan? Karena kita ada culture juga ya, modul culture ya. Culture itu ada botani, ada zoologi,
ada land and water gitu. Kita bisa bawa ke arah sana. Ini bagus sekali, sticknya terbuat dari apa gitu kan? Dari kayu. Ingin kamu apakan gitu kan? Aku ingin pukul-pukul gitu. Pukul-pukul apa gitu kan? Wah, kalau udah pukul-pukul kan berarti maknanya nggak ada. Berarti dia sedang ingin bermain motorik kasar. Bukan di dalam kelas. Berarti kita bermainnya di luar. Oke. Di luar. Karena dia lagi pengen begini, bukan berarti, oh nggak boleh, kamu nggak boleh duduk manis gitu atau pilih material, nggak ada. Berarti guru harus mengidentifikasi bahwa anak tersebut sedang ingin menggerakkan tangannya dengan material yang dia bawa. Boleh, dia main di luar. Dia main di luar dengan material tersebut. Karena itu adalah minat tadi ya, kebutuhan dia. Dan itu harus kita penuhi. Kalau di Montessori itu ada namanya sensitive periods ya. Jadi itu sensitive period yang ditemukan oleh Maria Montessori. Setiap anak itu punya periode sendiri, dia itu sensitif terhadap sesuatu, sensitif terhadap motorik kasar, terhadap benda-benda kecil, terhadap bahasa, terhadap keteraturan, terhadap sosial, dia lagi pengen ngobrol, itu ada masanya. Dan masa itu bukan berarti anak itu tahu catatannya. Hari ini tanggal sekian, mulai tanggal sekian, saya sensitif periodnya ini ya, Miss, gitu. Enggak, dia nggak tahu kan. Yang kita tahu adalah dia lagi suka apa enggak. Yang kita tahu adalah dia pilih A atau B materialnya. Itu menunjukkan disitulah sensitif period dia. Oke. Kalau misalnya bukan... Jadi dari apa yang dia... Ya. Sorry. Ya, misalnya apa? Kalau misalnya bukan stick ya, bukan dahan, bukan ranting gitu, atau bukan daun, misalnya dia bawa Hot Wheels gitu, atau apalagi ya, another toys lah misalnya gitu dari rumah atau seperti apa. Apakah itu juga dibolehkan juga? Kalau Hot Wheels udah pasti enggak ya, kalau di Montessori ya. Okay. Karena begini, kita dalam konteks tersebut sebenarnya antara sekolah dengan rumah itu tuh dengan orang tua ya maksudnya ya, itu pasti sudah terjadi keselarasan mengenai apa yang tepat, yang membantu anak itu bisa tumbuh kembangnya lebih baik. Jadi apa yang di rumah dengan apa yang di sekolah. Jadi kalau dia diberi mainan yang pintar gitu ya, itu anaknya nggak pinter-pinter gitu. Biasanya di sekolah-sekolah gitu orang tua tuh lebih bangga untuk ceritain, Miss, anak saya kemarin cuci piring sendiri loh. Anak saya kemarin sapu di rumah. Dia udah bisa beresin mainan ini atau beresin barang, bantu ibunya beresin tempat tidur. Itu biasanya yang disampaikan oleh orang tua yang bekerja yang anaknya ditaruh di Montessori. Atau sudah bisa mengeja huruf, dia nulis sendiri di rumah gini, apapun yang dilakukan secara sendiri. Dan anak itu otomatis sebenarnya tidak lagi tertarik kepada mainan itu karena mainan itu membuat dia tidak bekerja sebenarnya jadinya. Bekerja dalam arti kebutuhan innernya dia itu tuh terpenuhi, nggak terpenuhi sebenarnya. Saya akan kembali ke bagian ini, masalah keselarasan sekolah dan orang tua, tapi mungkin agak berikutnya ya, karena saya mau masuk ke pertanyaan yang kedua. Cabangnya gitu. Banyak soalnya ya. Saya jadi kemana-mana muncul waktu bikin daftar pertanyaan nggak muncul nih gitu ya. Sekarang baru. Iya nggak apa-apa. Gitu ya. Yang bisa aja. Nah, sekarang jadi di Montessori sebenarnya fokus perkembangan itu apalah istilahnya, fokus perkembangan yang ditekankan gitu ya. Itu bagiannya mana? Knowledge kah? Behavior? Semua. Atau bagian yang lain? Semua. Secara fisik, secara intelijensi, sosial, emosional, sama spiritual, semua. Itu semua iya. Bahkan sebenarnya kalau teacher saya tuh bilang Montessori itu seperti sebuah filosofi yang spiritual sebenarnya. Spiritual tuh maksudnya begini. Itu tadi yang kita ada kata-kata saya jati diri anak ya. Jadi Maria Montessori percaya bahwa setiap anak itu benar-benar dilahirkan spesial sama Tuhan untuk menemukan dirinya, jati dirinya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya kalau bahasanya diwahyukan lah gitu ya. Kalau dia akan jadi apa dan dia itu akan memiliki dampak bagi dunia. Oh itu saya merinding kalau dengarnya. Anak itu memiliki dampak bagi dunia. Maka dari itu janganlah kita
tutup semua kesempatan anak itu menemukan dirinya. Dia adalah dia gitu, dia nggak bisa disamakan dengan anak yang lain gitu. Bahkan dalam satu quotes-nya kemarin sempat saya lihat-lihat gitu ya, Maria Montessori bilang, saya berharap di dunia ini tidak ada lagi yang namanya anak itu mengejar ujian untuk mendapatkan sertifikat. Tetapi bagaimana setiap anak itu mencapai perkembangan dirinya masing-masing yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya dia berguna bagi dunia gitu. Saya nggak tahu nih, saya ya gini muncul pertanyaan lagi gitu ya. Oke, nice. Serius, nggak selesai ini kayaknya. Bener ya jadinya ya Ibu ya. Saya pikir kalau Ibu training 2 tahun wajar dong. Ibu begini aja saya udah muncul pertanyaan banyak banget nih. Iya, dan 2 tahun aja kurang kayaknya. Jadi kita mau tayangin berapa lama nih begini. Bagi teman-teman yang penasaran gitu ya, atau mungkin lebih penasaran dari saya, mungkin nanti waktu di live chat nanti silakan teman-teman tanyakan gitu ya. Kemudian nanti kami gitu ya, kami dari Kita Guru Indonesia dan Bu Bernadette dari Little Bee Montessori School juga akan kasih tunjuk gitu ya, karena kami tidak bisa sebut merek di sini ya, nanti ada apa-apa gitu ya. Oke, nanti akan di situ di live chat aja gitu, private. Oke, saya sebenarnya I'm a Christian gitu ya, dan saya bagaimanapun saya fokus juga cari anak yang sekolah yang Christian school gitu ya. Nah saya cari sekolah Kristen Montessori, nggak ketemu, atau belum ada gitu, atau belum ada atau udah ada tapi saya nggak nemu gitu. Kalau jaringannya Ibu tahu, karena kan ya, bagi saya kan itu penting gitu ya, maksudnya sebagai seorang yang beragama gitu ya, ada bagian-bagian dalam konsep keagamaan yang kita pengen tekankan gitu dalam pertumbuhan anak gitu ya, dan bagi saya itu penting gitu, dan makanya carinya ya kalau bisa dia Kristen dan punya metode yang bagus, bukan sekedar Kristen gitu. Atau mungkin kalau teman-teman yang beragama lain juga mungkin ya ada sih yang modelnya seperti saya juga gitu ya. Nggak ketemu, mungkin apakah memang tidak ada atau ada gitu, tapi memang masih atau tidak cocok. Sekolah Kristen Montessori ya. Iya. Kalau sekolah Montessori yang Kristen sih so far saya belum lihat gitu ya. Meskipun saya juga ditanya gitu sama teman-teman saya, nggak bikin sekolah Montessori yang Kristen gitu ya. Tapi ini dari sudut pandang saya dulu. Kalau saya kan tadi mungkin Mas Ismail dengar saya beranjak dari concern saya kepada pendidikan anak gak mampu. Jadi saya itu ingin semua anak itu bisa mendapatkan pendidikan, siapapun dia, tidak mengenal embel-embel apapun. Nah kalau dia perlu, dia dikasih gitu kan. Nah dengan sekolah ya kebetulan saya baru ya ini ya satu ini yang saya punya, saya ingin itu saya buka tanpa batasan gitu. Jadi setiap anak berhak atas pendidikan yang terbaik yang bisa dia dapatkan, yang harusnya terjangkau. Itu sih itu inti saya. Tapi memang diskusi mengenai sekolah yang beragama atau tidak itu juga menjadi sebuah pemikiran sih, karena kebetulan saya ini kan juga daycare ya, artinya anak itu dari pagi sampai dengan sore itu benar-benar punya kesempatan 10 jam bersama dengan mereka, mau nanamin apa aja ya di situ pasti dapat gitu ya. Emang akhirnya saya kasih kebebasan untuk anak misalnya berdoa gitu ya, berdoa dengan cara yang universal gitu ya kepada Tuhan gitu. Tapi kalau tangan terserah dia mau pakai tangannya begini, mau tangannya begini, itu disesuaikan kepada masing-masing anak. Ada orang tua yang request, Bu, boleh nggak doanya saya ganti gini-gini khusus anak yang ini gitu. Nah, kalau saya udah umum aja gitu ya, saya nggak kasih baik untuk agama apapun gitu. Tapi memang di rumah saya bilang, karena untuk masalah itu mungkin orang tua bisa menanamkannya di rumah. Meskipun sebenarnya saya juga ada kebayang juga sih itu bisa dibuat untuk khusus sekolah Kristen gitu. Tapi itu tadi, pendidikan buat semua anak itu yang jadi concern saya hari ini.
um, banyak pertanyaan yang masuk karena saya memang kan open question untuk ini sesi ini gitu ya. Keunggulan Montessori dibandingkan dengan metode yang lain. Ya. Apa aja? Makanya ya, kalau kita bicara keunggulan, pasti orang meminta bukti. Kalau minta bukti, dikasih tahu, pasti orang mau diperlihatkan. Diperlihatkan, tapi nggak cukup juga. Saya nggak yakin juga. Harus ngelihat langsung, gitu kan ya. Jadi ini kembali kepada belief ya. Artinya semua, kayak tadi saya bilang saya tuh cari tahu banyak. Akhirnya saya lihat langsung dan akhirnya pakai insting saya gitu ya. Pakai insting saya. Intinya, saya mau bilang bahwa Montessori adalah salah satu metode yang child-centered. Saya selalu katakan child-centered karena banyak pendidikan yang teacher-centered. Teacher-centered itu artinya semua berfokus kepada kurikulum ataupun materi belajar yang sudah ditetapkan oleh guru, sudah ditetapkan bagaimana caranya, kapan waktunya, tanpa peduli anak itu sedang berminat atau tidak. Nah, Montessori itu kebalikannya. Dia menekankan kepada minat anak, kepada kebutuhan anak, jati diri anak. Dan itu bagian dari pendidikan yang child-centered. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain yang child-centered juga, ya saya bisa katakan semua sekolah yang child-centered itu menurut saya pasti baik gitu. Apapun itu, bukan hanya masalah Montessori aja. Tetapi kalau kita mau bandingkan lagi Montessori dengan yang lain-lainnya gitu ya, misalnya dengan saya kemarin cerita ya Reggio Emilia ataupun mungkin dengan Waldorf atau yang lain, itu memang ada kekhasan masing-masing. Kita mau mencampur juga boleh gitu, tapi mereka fokus kepada anak nih. Saya fokusnya kepada anak, itu udah paling benar gitu. Jadi apapun itu yang fokusnya kepada anak. Oke, jadi saya nangkapnya begini, Maria Montessori waktu dia bangun metode ini gitu, atau dia mempersiapkan sekolah untuk waktu dia ditugaskan gitu ya, dalam pikirannya adalah anak ini punya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan gitu, atau apapun istilah yang dia gunakan gitu ya. Jadi bukan anak kosong gitu ya, maksudnya bukan seperti bukan kertas putih kosong. Bukan kertas kosong. Itu yang saya mau bilang kan teorinya John Locke gitu ya, kertas kosong dan guru adalah yang ngisiin gitu ya. Yang ngisiin gitu. Jadi ini bukan teori kertas kosong, jadi dia punya sesuatu di dalam dirinya yang diberikan oleh yang di atas, Tuhan dalam bahasa kita, kemudian tujuannya untuk memperkembangkan dunia gitu ya, dengan bermanfaat bagi masyarakat. Bagi dunia. Jadi dan kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang terbatas bertanggung jawab. Oke, saya ke ini peralatan apa saja yang dibutuhkan di dalam metode ini gitu. Peralatan apa saja? Ya perlengkapan Montessori kan kita itu dibagi menjadi 5 area ya. Ada area practical life, area sensorial, area culture, area math, sama area language. Jadi itu biasanya kami punya area-area, ya kayak tadi di video tadi, itu math itu pasti bergabung dengan semua material math gitu ya. Nah itu bisa berkembang ya. Tadi kan sempat Mas Ismail bilang, mana sih yang benar-benar emang dibikin sama, itu benar-benar dibikin sama Maria Montessori apa enggak gitu ya. Tadi kan saya sempat bilang, kalau practical life ya enggak, kita ternyata nggak lanjutin ya bagian itu ya. Iya, baru satu soalnya. Iya baru satu. Tadi sempat lihat nggak yang kotak, dia masukin kotak biru merah, jadi trinomial cube. Iya, saya lihat. Itu sebenarnya agak dicepetin. Sebenarnya itu nanti dalam kotak itu diurai, lalu nanti dimasukkan di dalam sebuah tatanan yang ada berdasarkan warna-warna. Itu Maria yang bikin sendiri. Dan ternyata ya karena waktu saya belajar, ternyata itu adalah dasar dari matematika untuk bikin persamaan A pangkat 3, kemudian A pangkat 3 tambah A pangkat 3 tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah kayak gitu-gitulah. Untuk bikin persamaan matematika. Karena itu kan 3 dimensi kan. Jadi ada 3 dimensi. Wah itu keren banget, saya pas ngeliatnya ya ampun gitu kan.
berarti itu buatan Maria itu. berarti pakai teorinya segitiga Pascal gitu ya, kalau saya nggak salah. Kalau Iya, dari segitiga Pascal. Jadi Maria ini kan dia itu menguasai matematika gitu, dengan emang dia mencintai matematika kalau lihat ininya ya, lihat biografinya ya. Yang kerennya itu adalah dia bisa membuat ilmu matematika yang sebegitu beratnya itu disajikan di dalam material yang tidak bisa diperdebatkan lagi benar gitu gitulah gitu. Itu kira-kira. Tapi kan itu bukan dia bikin sehari 2 hari kan. Dia Maria itu observasinya tuh kenceng banget kan. Dia lihat, dia cek, dia lihat, dia bikin, dia cek gitu ya. Jadi ini benar-benar berdasarkan hasil observasi dia. Ini saya ambil contoh. Ini Golden Beats ya, yang juga Maria ini ya. Ini kan Mas Ismail tahu kan kalau ini Beats unit. Dan dia bikin ini 10. ya. Ini sebenarnya garis ya, 2 dimensi kan. Satu dimensi. Ini adalah ratus berupa bidang. Dan ini berupa bentukan ruang. Ini ribu, ruang ribu. Dan itu anak-anak diminta untuk merasakan begini. Ini beda dengan kita bikin kertas, bikin itu kopong gitu ya. Iya. Beda. Karena ini benar-benar terdiri dari 1000 manik-manik loh. Anak itu merasakan beratnya. Kita nggak usah bilang di tulisan, mana lebih besar, 1 atau 1000. Dia nggak usah mikir, nggak usah ngapalin. Lah orang dia lihat aja gini, dia ngerasain ini berat gitu kan. Yang dihafalin adalah istilahnya. Karena dia harus mengetahui bahwa ini adalah 1000. Yaitu itu dihafalin, harus dihafalin. Kemudian ini 100 gitu. Nah, ini kan bener-bener nggak dihafalin, dia bener-bener nempel gitu di anak-anak. Bahwa ini ada 200, ya. Kemudian di sini ada misalnya di sini 30 gitu ya. Ini ada 10, ada 3. Seperti itu. Jadi ini math-nya dia ya, matematika dia. Kemarin saya sempat ngobrol sih sama teman saya juga pencinta matematik tuh, ternyata dia mendalami matematika. Jadi bukan Montessori-nya gitu, tapi kebetulan dia juga belajar Montessori. Dia bilang, aduh ya ampun, ternyata Montessori itu menguasai matematika yang dasar, intinya itu dari filosofi matematika lah gitu kan. Dan dia sajikan itu dengan tepat di material dia. Saya sih nggak sampai sedalam teman saya gitu kan, karena dia belajar filosofi pendidikan. Jadi dia cocokin sama filosofinya Montessori gitu kan. Dan itu make sense banget gitu semua. Tapi kalau boleh saya bilang, memang material di matematika itu banyak banget buatannya Maria Montessori. Kemudian di sensorial, pernah dengar Pink Tower? Iya, saya baca sih. Saya tahu aja karena. Iya. Saya baca ya. Ini saya mau kasih tahu kenapa kita nggak bisa bikin Pink Toweran gitu ya. Tapi harus Pink Towernya Maria. Sebentar ya, saya share ya. Oke. Saya hilangkan suaranya biar kedengaran ya. Anak ini mencoba untuk mengurutkan kubus-kubus yang ada. Itu beratnya beda kan? Coba kalau kita bikinnya kosong, itu dia langsung tahu mana lebih berat, dan ini dia mengurutkan. Secara visual matanya bisa tahu mana cari yang lebih kecil. Ini intelijensi dia sedang ditumbuhkan untuk bisa mengetahui besar kecil. Kemudian dia merapikan. Kalau orang bilang, ini kan cuma susun-susun doang gitu kan. Bisa dia pilih mana yang paling bawah, mana yang di atasnya, mana di atasnya lagi. Itu kemampuan visualnya yang sedang dibentuk. Dia lagi lihat kertasnya dia. Meskipun juga dia cuma lihat, nanti tampilannya akan seperti itu gitu. Ini ada beratnya, maksudnya bukan ada beratnya. Ada beratnya. Jadi beda tiap box itu beratnya beda. Betul. Benar. Okay. Dan ini precise, dibikinnya precise. Itu kan 10 kali 10 kali 10, 9 kali 9 kali 9 gitu ya. Itu precise. Maka dari itu kalau bikin sendiri ya harus kayu gitu, bukan kosong dalamnya. Bukan plastik gitu ya. Nggak bisa, karena anak akan merasakan kan.
dia akan ngerasain makin lama tuh makin ringan. Itu terakhir. Oke, dia menikmatinya dan dia happy. Happy-nya karena dipuji atau enggak, dia happy sendiri karena itu pekerjaan dia gitu kan. Lihat ya tadi anak itu ya. Kan saya bekerja, saya berhasil gitu kan, selesai gitu. Jadi apa ya namanya? Self rewarding. Self correction. Self correction iya, karena kan tadi kalau dia tidak salah urutan, itu bentuknya koreksi. Tidak akan sama dari kertas tadi gitu kan. Dia akan koreksi sendiri. Maksud saya waktu dia loncat-loncat, kemudian dia lagi menghargai pencapaiannya dia, bukan karena orang lain sedang memuji dan segala macam. Memuji. Ya. Itu makanya di Montessori itu punishment and reward itu tidak ada ya, bukan tidak ada, tidak subur ya. Artinya anak itu pasti happy, dia nggak perlu reward dari luar gitu, karena dia senang kok ngerjainnya gitu. Okay. Yang kenapa kita perlu reward on punishment? Karena ada sesuatu yang kita paksakan untuk anak lakukan. Itu tadi saya bilang, mohon maaf, seperti binatang peliharaan. Ini supaya kamu mau ya. Kalau kamu nggak mau, kamu begini ya. Kalau kamu mau, saya kasih ini. Itu kan seperti itu. Tapi di dalam child center kita nggak gitu. Ya kalau dia nggak suka, jangan dipaksa gitu. Rayu masih bisa, diarahkan masih bisa. Oke. Kayaknya kita nggak akan sebutkan semua permainan gitu di 5 area ini karena kan ya. Iya, betul sekali. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ada materi yang memang tadi kan karena Mas Ismail bilang itu Maria semua yang bikin apa dari Montessori atau enggak semua gitu ya. Ada yang iya, ada yang berdasarkan filosofinya aja yang penting. Oke, nanti kalau teman-teman mau ya ikut pelatihannya segala macam. Oke. Tadi Ibu sempat bilang SD gitu ya, SD Montessori. Jadi ada yang ini berapa kalau jadi digabung seperti itu, bagaimana deal dengan pemerintah? Pemerintah itu kan perlunya dokumen ya. Bener nggak sih? Kadang-kadang kan di supervisi juga gitu. Perlunya dokumen, artinya kan anak ini mau menguasai ini apa tidak, apa segala macam. Dan lagi pula setahu saya, karena kan saya belum punya SD-nya ya, jadi memang kalau PAUD itu kan masih lebih mudah gitu ya. Itu sepanjang kita bisa bilang kurikulum plus bisa, nasional plus. Oke. Kalau nasional kan harus gitu ya, sama ya. Nah, kan nasional plus bisa. Oke. Jadi seharusnya sih masih bisa ya, selama saya nggak tahu ya kalau saya kayak di Surabaya bisa nggak ya, soalnya di sini agak ketat. Agak lain soalnya di Jakarta. Kalau saya ketemu ya dengan misalnya di conference OMI ya, Organisasi Montessori Indonesia, bertemulah kita semua guru-guru ataupun pemilik sekolah Montessori, itu kan pasti bahasannya tuh setengahnya tuh ngebahasin bagaimana urusan pemerintah gitu ya. Nanti gini. Setengahnya juga ini kok jalan aja terus gitu kan. Ya udah kalau misalnya pemerintah mau gini, artinya misalnya mungkin dia nggak dapat akreditasi atau apa mungkin aja. Tetapi saya lihat dari mereka semua, yang kita pikirkan itu apa yang terbaik buat anak. Bukan juga cari uang, bukan juga cari gimana supaya sekolahnya dianggap akreditasi bagus, tetapi apa yang terbaik buat anak. Jadi mereka berani mempertaruhkan hal itu. Ya memang risikonya jadinya kan orang kan ada yang saya cari sekolah yang penting akreditasinya dulu, saya tahu ada yang kayak gitu kan. Ya berarti memang nggak masuk di dalam marketnya. Tapi kita mencari orang tua yang saya mau cari yang terbaik buat anak saya, gitu kan. Anak saya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, tinggal dilihat. Akhirnya kan gitu kan sekolah. Pilihan akhirnya. Iya. Jadi seharusnya begini, kalau misalkan TK-nya atau kindergarten-nya di Montessori masuk ke SD yang kurikulum 2013 sekarang, ngikutin nggak, Bu? Kalau dari anak saya yang udah lulus ya dari Montessori, itu setengahnya masuk Montessori, setengahnya enggak.
Nah, yang enggak ini tentunya kan orang tua tadi karena orang tuanya dari Montessori kan PAUD-nya, dia pasti concern kepada apa yang diperlukan oleh anak. Anak saya tuh kayak gimana modelnya? Anak saya tuh minatnya seperti apa? Anak yang masuk ke sekolah yang non Montessori, dalam hal ini bahkan sekolah konvensional, itu memang kebetulan dia suka sekali belajar. Dia cinta banget belajar. Jadi dia menikmati proses belajar. Nah, dia aman-aman aja di dalam sekolah yang kayak gitu, karena kan modelnya drill belajar gitu kan. Tapi ada anak yang modelnya tuh pengen eksperimen terus gitu kan ya. Nggak di sekolah Montessori, tetapi dia kebetulan di model international school yang kasihnya yang modelnya kayak gitu. Jadi akhirnya kembali ke orang tua tersebut ngambil kan namanya orang tua yang pengen anaknya itu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ini yang penting tadi kata-kata orang tua ini ya. Jadi bukan sekedar banyak anak ke SD-nya ke sana gitu kan. Anak saya dikesanain aja. Itu pasti waktu lagi di tempat sayanya, misalnya itu dari saya, kita belum beres tuh urusan diskusi mengenai apa yang penting buat anak gitu. Iya. Ya, masih lagi saya akan undur lagi masalah keselarasan sekolah dengan orang tua, karena ini kan pasti masalahnya di situ tuh. Karena kan kalau orang tua sadar dan kenal anaknya gitu kan, dia akan cari sekolah yang sesuai walaupun nggak umum. Iya, betul. Ya, saya kayak anaknya minat di musik gitu ya, dari ini ya udah musik aja gitu, ngapain habisin waktu di spot yang lain misalnya. Yang lain gitu ya, betul. Dan ya ini pertanyaan yang muncul, bisa di semua jenjang ya, saya baru dengar TK, SD gitu ya, SMP, SMA. Kalau SMP ada di kemarin kan kita kebetulan ketemuan nih Montessori gitu ya, sekolah Montessori ada di Bandung. Sekolah di Pascal. Ada di ada di Kalimantan, Pascal sampai SD. Kalimantan sampai SMP. Terus memang kalau dari ceritanya Maria Montessori itu waktu dia lagi mengembangkan metodenya buat anak-anak tingkat sekolah menengah atas gitu, dia udah keburu meninggal, jadinya nggak selesai. Jadinya makanya kan semuanya di bawah. Nah kan orang kayak pengen yang benar-benar murni dari Maria gitu kan, jadi ya nggak terlalu baik. Kalau SMA saya nggak pernah dengar ya, tapi kalau SMP iya tadi saya bilang di Kalimantan. Tapi kalau SMA saya nggak dengar, karena itu juga memang berarti kan terbatas juga kan ininya informasi yang bisa diterima untuk guru-guru itu bisa mengajarkannya gitu kan. Tetapi kalau menurut saya itu kembali ke child center tadi ya. Kalau anak udah usia SD, SMA gitu, itu kan project base itu udah paling bener lah gitu ya. Dia mau meneliti apa sih, dia mau ngerjain apa sih, apa yang dia suka. Dan di dalam satu project base itu banyak sekali tanda petik mata pelajaran yang sebenarnya mau nggak mau akan dia kuasai gitu kan. Nah itu yang udah include di sana. Sebenarnya model-modelnya kayak gitu. Cuman Maria Montessori nambahin, dia bukan sekedar belajar apa yang dia mau, tapi yang dia lakukan itu tuh berguna bagi lingkungan. Karena tadi yang buat dunia tadi, itu benar-benar memang harus dilakukan. Jadi kamu lakukan sesuatu lah buat lingkungan gitu. Jadi belum sampai. Ya, mungkin nanti ada yang kembangkan, tapi nggak pure dari Maria Montessori gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau misalkan ada sekolah gitu ya yang ya mungkin gurunya training atau kepala sekolah training, kemudian melatih guru-gurunya dan menjalankan itu di sekolahnya baik TK atau SD gitu ya, tetapi tidak pakai nama Montessori, itu gimana, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah sih. Kalau saya poinnya gini, ada dua nih ya. Pertama, nama itu kan terkait sama marketing ya. Oke. Maksudnya dia ingin dikenal seperti apa. Kalau dia nggak pengen dikenal sebagai Montessori, padahal orang banyak yang nyari Montessori, ya rugi ya. Sebenarnya kalau dia nggak ngubah, bener ya. Ya, tapi ada juga kebalikannya. Dia itu pakai nama Montessori, tetapi di dalamnya Montessori-nya nggak murni maksudnya. Filosofinya nggak semua.
Bisa juga. Jadi karena Montessori itu bukan franchise ya. Jadi semua orang bisa belajar dan bikin dengan nama Montessori. Akhirnya ke tanggung jawab pribadi. Kita udah put nama itu, kita benar-benar memang sajikan Montessori apa enggak. Ada juga sempat saya dengar sekolah ada Montessori-nya katanya. Ternyata material Montessori itu hanya di dalam satu hari di kelas gitu. Jadi sisa hari yang lainnya enggak gitu. Jadi hari itu anak itu masuk ke kelas yang tadi yang coba bermainan itu, tapi hanya hari itu aja, hari yang lainnya enggak gitu. Tapi dia bisa put nama itu Montessori, bisa juga. Ya akhirnya kan orang tua harus lihat. Selektif ya. Iya betul. Nah ini bedanya karena dia bukan franchise, jadi nggak ada bagian atau orang dari misalnya Asosiasi Montessori Internasional yang ngecekin gitu, nggak ada. Iya. Kalau misalnya ada guru yang pengen masuk ke atau belajar Montessori, atau akan dibahas di bagian yang lain kali Bu ya. Ya terserah Pak Ismail mau. Saya nggak tahu. Berapa lama yang dibutuhkan kira-kira? Ya paling nggak kalau kita dari informasi Bu Bernadette tadi ya. Setahun lah. Setahun. Jadi sebenarnya tuh kalau ya saya biar gampang ya, 2 bagian lah. Bagian pertama itu adalah mengetahui bagaimana material tersebut disajikan, dikerjakan. Ya. Karena itu kan materialnya banyak. Lalu kita harus tahu dong tahapannya apa aja, cara menyajikannya bagaimana, bukan menyuruh ngomongnya bagaimana, duduknya bagaimana, berkata-katanya gimana. Kalau kita ngomong sama anak, itu hanya bisa didengar sama anak, bukan ngomongnya kencang gitu kan. Jadi gini kan, dia justru ngomongnya pelan. Karena semakin kita pelan, dia semakin konsentrasi sama suara kita gitu. Makanya kelas Montessori itu cenderung suara gurunya nggak kedengeran. Karena tenang, ya anak-anak mau teriak, mau main-main, mau gitu boleh aja, nggak apa-apa. Tapi gurunya nggak mendominasi kelas suaranya. Bukan guru yang suaranya malah kencengan gurunya daripada anaknya suruh diem gitu. Sampai di istana presiden kedengeran. Ya, nah itu pertama tadi adalah memahami materialnya, dan memang akan ada filosofinya pastinya. Tapi memang belajar filosofi itu baiknya setelah kita udah hands on material dan nyobain ke anak-anak. Karena kalau langsung di awal kan ibaratnya kayak teori, nggak punya bayangan gitu ya, susah kan gitu. Jadi praktikal dulu, kemudian belajar konsepnya. Ya, gitu. Dan dicoba. Ini poin yang penting. Banyak, maksudnya di beberapa training Montessori itu kan yang ikut itu bisa ibu yang pengen ngajarin anaknya di rumah, bisa guru, bisa orang yang pengen tahu aja gitu ya. Problemnya, training itu akan efektif kalau dia dicoba, dilakukan, bukan sekedar ilmu aja. Iya. Nah kalau orang tua di rumah dia jalanin, dia pasti akan langsung jadi lebih paham gitu kan. Tapi kalau cuma pengen tahu aja, bagus, tapi dia nggak jalanin, dia nggak bisa tahu bahwa ternyata anak itu bisa aja dia nolak material, bisa aja dia banting material, bisa aja dia pukul kita gitu kan. Lalu kita mesti gimana? Lah kan kita harus tahu how to handle it gitu ya. Nah itu harus dijalanin. Pokoknya kalau yang nggak ngejalanin, dia mau belajar 2 tahun juga ya nggak akan dapat apa-apa kalau menurut saya ya. Terus apa aja yang diperlukan untuk kesana selain pelatihan dan pasti uang gitu ya, karena kan butuh biaya untuk sampai ke sana. Ini sebagai guru apa sebagai pemilik sekolah? Sebagai guru dulu Bu, saya pemilik sekolah nanti. Sebagai guru ya training aja. Training dan pada saat dia di training itu dia harus hands on ke anak. Lah berarti di sekolahnya dia harus ada materialnya kan? Oh oke. Jadi dan terus gimana caranya dia latihan berlatih gitu ya? Kan? Iya. Gitu kan. Ya otomatis gitu. Kalau misalnya dia guru sekarang gitu ya dari sekolah tertentu, ya paling enggak ya izin lah sama kepala sekolah gitu atau siapa untuk praktekin gitu. Kalau itu sesuai dengan filosofi sekolah juga gitu ya. Betul. Karena nanti malah kalau enggak, ya kalau misalnya dia punya anak di rumah ya dia modelnya praktekin ke anaknya sendiri. Dia pelatihan dan kalau di sekolahnya tadi ada batasan. Ya, dan ini pelatihannya ada di
banyak tempat Bu ya. Nanti di live chat aja ya teman-teman gitu ya. Ya. Ada. Kalau apalagi pandemi sekarang, ya cuman pandemi emang enaknya sih bisa dari berbagai kota ya. Tapi nggak enaknya nggak hands on alat. Karena Montessori itu memang kalau menurut saya ya benar-benar harus. Saya kan nggak mungkin bisa peragain ini cuman ini gini, yang ngerasain rasanya ini kan saya kan. Padahal kan yang belajar juga harus ngerasain gitu kan. Pengen nanya duitnya tapi kayaknya nggak enak kalau di sini. Kan biasanya gitu Bu, kalau misalnya kita bilang ada pelatihan gitu ya, orang tertarik, begitu ngomong duitnya gitu ya berapapun itu duitnya, kadang-kadang orang langsung mundur. Jadi kalau saya kan kebetulan ya saya belum nyebut merek dulu sini, tapi saya kebetulan kan juga jadi pengajar lepasan di sebuah Montessori training gitu ya. Jadi modelnya ada yang 5 hari, jadi 5 modul sehari-sehari dulu. Tujuannya tuh supaya orang tuh jangan langsung tahu banyak dulu. Nanti dia lihat, dia tertarik nggak? Nanti diperdalam lagi. Itu kan dari sisi uang kan kita bisa bertahap gitu kan. Karena belum apa-apa langsung banyak terus kita langsung kewalahan gitu. Saya mau ngasih tahu ya, kalau udah training yang beneran itu kita harus belajar bikin material. Kalau material itu memang bisa kita buat. Terus harus membuat modul cara menyajikannya, difoto, ditulis, bahkan saya kalau ada guru saya tuh digambar, sampai kita ngelotok, itu banyak banget loh pekerjaannya. Karena kalau nggak dikerjakan seperti itu, kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara menyajikan, nggak hafal pasti gitu kan. Itu baru ngerjain tugasnya, belum melakukannya ke anak, iya kan? Karena kan kita harus nyobain. Tiap anak beda-beda kan, cara handle-nya juga pasti beda. Dan kalau misalnya peralatan begitu tersaji di marketplace nggak? Ada banyak kok yang memang khusus menjual material Montessori. Dan yang saya bilang tadi. Dan kebetulan saya juga kalau buat di sekolah saya kan saya juga belinya juga dari para vendor itu gitu. Oh, mungkin nanti taruh di live chat itu. Saya begini. Misalnya saya buka satu aplikasi gitu, terus cari peralatan Montessori gitu satu. Ada kan langsung muncul banyak gitu ya. Kemudian harga beda-beda. Nah kan sekali lagi online saya nggak bisa pegang. Saya nggak tahu loh tadi yang Pink Tower itu. Saya pikir kotaknya doang gitu. Maksudnya kotak ya tanpa. Nggak ada beratnya gitu ya. Beratnya gitu ya. Maksudnya ya kayak kotak biasa plastik atau ya apalah gitu ya. Nah itu kan jadi penting gitu loh, kalau misalkan orang nulis di deskripsi kan ya terserah dia mau copy dari mana juga kan bisa gitu kan, gimana sih mau tahu berarti mungkin gitu. vendor penjual materialnya yang recommended gitu, artinya kan memang sudah digunakan, sudah biasa ya bahkan kalau saya ada yang vendor ini, kenapa sih saya dapatnya rusak gitu, ada bocel dikit itu tuker, semuanya pasti gitu, yang bener vendor gitu pasti minta balikin kalau nggak bener. Karena tahu bener apa enggaknya memang karena kita tadi udah training itu ya, kita kan tahu ini harus precise, harus gini. Saya dapetnya nggak, minta balikin, nanti dibalikin gitu, dibenerin. Kayak saya nih contoh nih buat peta dunia. Jadi peta dunia itu, Irian itu selalu dianggap bagian dari bukan Asia. Jadi itu kan paling aneh kan. Dia itu Indonesia. Indonesia itu kan masuk ke Asia. Kalau di peta Montessori itu masuk ke kuning. Tapi kalau Eropa itu kalau nggak salah coklat gitu kan. Nah jadi ada orang yang bikin petanya. Kalau Irian tuh sepulau Papuanya itu warnanya coklat karena dianggap satu bagian dengan dengan Australia. Tapi kalau saya nggak mau, saya maunya dibelah, yang bagian Indonesia tetap kuning. Itu kan bagian judgement kita akhirnya gitu kan. Dan itu beberapa tempat itu mau, saya mau yang catnya ini ya gitu, saya mau yang ini gini. Tergantung dia ngajarnya apa di sekolah. Jadi makanya konsep-konsep itu juga harus jelas gitu. Karena itu kan bagian dari Indonesia. Kalau begitu yang area cultural tadi itu Bu, berarti culture Indonesia juga dimasukkan gitu? Iya pasti dong. Iya, kan kita bikin sendiri. Jadi kalau culture itu, saya paling suka ya culture ya. Karena culture itu benar-benar emang
sebenarnya materialnya itu nggak banyak di Montessori karena kan dia benar-benar lihat nyata ya. Jadi kalau kita bilang itu botany gitu ya, itu mereka benar-benar memang hands on dengan daun beneran, dengan tumbuhan beneran, bahkan ada merawat tanaman gitu ya. Merawat tanaman bukan sekedar nih kelihatan lagi foto lagi nyiram, enggak. Jadi benar-benar emang tanaman itu tanggung jawab dia, tinggal ada tanda dia hari ini udah disiram atau belum, nanti dia harus rawat gitu. Itu benar-benar yang konkret semua, banyak. Oke. Kan kalau orang kan senangnya udah langsung abstrak, gambar ini gitu ya. Kalau di Montessori sebisa mungkin dia ketemu dengan realnya, ya realnya. Ya, kalau botani kan universal dari Eropa sampai di Indonesia kan ya mirip-mirip lah. Nah kalau Indonesia nih maksudnya ya? Ya cultural. Ya gitu, kita bikin sendiri kalau Indonesia. Maksudnya bikin sendiri tuh kita bahkan punya peta yang peta Indonesia. Jadi pulau-pulau gitu. Itu bisa, itu di request ya. Kan karena sudah sekolah Montessori di Indonesia kan juga udah lama ya. Itu juga pasti udah ada yang concern dengan hal itu. Jadi kita lagi nggak impor konsep atau metode dari Eropa masuk ke Indonesia tanpa menghargai apa yang ada di dalam kita gitu ya. Iya. Karena kan begini Bu, misalnya kayak yang pengalaman ya kayak saya gitu kan dulu kalau di sekolah di kuliah gitu kita diajar untuk berbicara dengan siswa itu kan mata ke mata gitu ya, kita duduk atau jongkok untuk anak yang lebih kecil gitu ya. Betul. Saya di beberapa daerah itu nggak boleh gitu. Jadi anak itu nggak boleh lihat matanya gurunya karena itu ada penghinaan. Nah itu kan bagian dari culture lokal gitu ya yang dia dengerin gitu, maksudnya dia dengerin hanya karena kan secara budaya di sana kalau kamu liatin matanya orang yang lebih tua itu kamu lagi nantangin dan lagi nggak hormat sama dia. Nah itu kan yang hal-hal yang menyesuaikan. Jadi paling nggak pendekatan saya di Montessori ini adalah waktu kita belajar cultural gitu yang lokal juga menjadi perhitungan ya, bukan cuma yang bagian Eropa aja gitu. Oh iya, kalau saya malah justru Indonesia dulu saya sebelum itu. Okay. Karena gitu ya. Kalau saya kan anak-anak kecil juga upacara bendera kalau di tempat saya ya, upacara bendera. Dia mengenal lagu-lagu Indonesia, ya harus gitu. Termasuk language itu juga kan saya kan pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau di material di training Montessori itu in English semuanya. Kalau saya bikin sendiri Indonesianya. Dan banyak juga sekolah lain yang bikin Indonesianya. Tapi kita bisa bikin kenapa? Karena kita tahu filosofinya. Kenapa ini begini? Kenapa? Loh iya pasti itu dasar-dasar filosofinya itu yang kita ambil, lalu kita bikin sesuai dengan konteksnya kita gitu. Jadi bukan so Inggris gitu ya Bu ya? Ya enggak, cuman memang kalau bisa menjadi anak itu bisa belajar lebih dari satu bahasa itu baik, tapi untuk pertama kali sih saya sarankan bahasa Indonesia dulu sebagai pijakan. Sebenarnya tuh agak sulit kalau bahasa itu bukan berbicara ya, tetapi pada saat dia belajar membaca. Karena kalau membaca itu dia harus tahu fonetik. Nah, fonetik Indonesia itu udah paling simple. Kalau A dibaca A, kecuali E ya, E, gitu ya. Yeah. Tapi kalau Inggris itu bisa A, bisa gitu kan, bisa beda-beda. Dan itu kan jadi ngafalin kan anak-anak kalau kata ini harusnya atau gitu kan. Kalau Indonesia A aja udah. Dan itu kan butuh kemampuan dia untuk membedakan pendengaran gitu kan. Belajarnya harusnya itu dulu. Jadi nanti belajar bacanya dia berdasarkan fonetik Indonesia gitu. Oke Bu, saya ke pertanyaan kedua terakhir gitu ya, biar kalau saya nggak batasi diri, saya nanya terus nih. Gitu ya. Yeah. Ini tadi yang saya pending dari tadi, keselarasan sekolah dengan orang tua. Yeah. Begini misalnya, kayak tempat saya mengajarkan ada beberapa hal yang kita tekankan gitu ya, dan orang tua dilus. Gitu. Maksudnya, ya contoh ya mungkin ada yang tersinggung, nggak apa-apa lah. Saya di sekolah, saya sekarang sekolah Kristen gitu kan, dan disiplin kerohanian itu penting gitu. Reading Bible itu sesuatu yang kita bangun gitu. Nah kami bangun kebiasaan itu gitu ya, reading Bible. Dan sebagai anak remaja saya kasih target lah,
kamu mau selesai setahun atau selesai 2 tahun atau selesai 3 tahun gitu, satu Bible, satu buku ya, satu buku gitu ya, kamu pilih gitu, tapi paling nggak kamu mengejar itu ke sana itu yang kemudian ada protes gitu ya, kenapa nambah beban gitu ya. Nambah beban. Oh, nambah beban baca Alkitab. Ya, baca Alkitab gitu. Maksudnya saya nggak tahu ya, maksudnya dalam kesadaran seorang tertentu ini adalah bagian dari spiritual yang kita bangun. Ya kalau misalnya saya nggak akan memaksakan itu kalau kamu agama lain gitu misalnya, ya, betul, Muslim betul. Kemudian kita paksa baca Alkitab, kan nggak boleh, kita melanggar haknya dia. Tapi kan you're Christian gitu, dan kamu masuk dalam sekolah Kristen misalnya, dan kamu kita lagi bangun dan kamu tidak lagi selaras lah dengan kita gitu. Tapi itu kan salah satu contoh aja ya, dan banyak contoh yang lain gitu ya. Nah, di Montessori sendiri gitu kan, kalau tadi kita bilang, Ibu bilang permainan yang membangun area-area yang tadi gitu ya, dan ya banyak lah di situ ya, ada spiritualnya, sosialnya, emosional, skill, dan intelijen dan segala macam gitu ya. Nah, kalau itu nggak dilakukan di rumah, gimana Montessori atau Ibu sendiri menangani hal itu? Ya saya pikir ada, Ibu ya, kayak gitu ya. Di Montessori mungkin aja ada. Di Montessori belajar gini, di rumah handphonean gitu ya, HP. Betul. Karena itu tadi ya, saya itu kan daycare ya, jadi anak itu ada sih yang juga kita bilangnya half day ya, artinya dia sekolah aja, lalu siang dia pulang gitu ya. Tapi sebagian besar anak, maksudnya mayoritas anak 90% itu mereka dari pagi sampai dengan sore, bahkan ada juga karena orang tuanya itu sampai dengan malam gitu. Jadi kalau udah bertemu dengan orang tua, paling bedanya di hari hanya Sabtu dan Minggu ya. Dan rasanya itu nggak membangun, maksudnya kalaupun akhirnya orang tuanya ada berbeda, itu tidak terlalu terasa di anak, karena kita udah ngambil mayoritas jamnya dia gitu ya, si anak-anak. Tapi ini kita bicara yang tadi half day, ada tuh, jadi anak itu kita lihat isunya tuh ada awalnya tuh dari matanya tuh dia susah ngelihat gitu, dia apa tuh gitu kan. Terus dicek ternyata orang tuanya belum cek kacamatanya, ternyata dia suka nonton, ternyata dia ini, wah kan langsung kan ketahuan tuh ya. Jadi dari perilaku anak itu maka tadi observasi guru itu kunci banget gitu. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, ada apa di rumah gitu ya. Itu yang akhirnya kita bisa tahu kenapa terjadi ada yang berbeda di rumah. Atau anak itu tiba-tiba cranky, dia kayaknya pengennya tuh marah-marah sama temennya. Kalau saya tuh tiba-tiba dia pengen peluk, saya pasti tahu nih, ini pasti kurang perhatian. Orang tuanya di rumah iya, tapi mungkin nggak sibuk sama gadget juga orang tuanya. Si anaknya kayak ditinggal. Itu ketahuan tuh, dia cari perhatian. Akhirnya kan saya langsung, karena saya dapat temuan-temuan itu, saya langsung berkomunikasi dengan orang tua. Tentunya sih biasanya bagian orang tua saya, bukan guru ya. Jadi langsung dari saya, terus saya diskusikan. Nah, karena di dalam sekolah saya itu hubungan dengan orang tua tuh dibangun seperti keluarga. Jadi ya itu ya kuncinya ya. Jadi kita memang banyak diskusi. Kuncinya tuh di banyak diskusi. Ada nggak sih orang tua yang akhirnya nggak mau dengerin atau nggak mau, pokoknya kok malah ngatur-ngatur saya gitu, misalnya kayak gitu ya? Ada. Dan itu buat saya seleksi alam. Artinya iya, saya nggak masalah dengan orang tua yang akhirnya mundur gitu ya, karena kita mau kerja, ini keluarga yang sama gitu ya. Jadi ya kalau memang tidak cocok, saya tidak apa-apa gitu ya. Tetapi saya mau kita sama-sama nih kerjasama. Nanti kita sambung ke sana, tapi saya mau bilang kalau orang tua, kalau sekolah, saya tuh sering tanya nih, sekolah yang saya lihat bagus, saya pasti akan tanya begini, ada seleksi anaknya nggak? Ada seleksi nggak anaknya? Ada ujian masuknya nggak? Kalau dia bilang ada, itu biasanya pertanyaan besar buat saya. Kenapa anak harus diseleksi? Kenapa? Kenapa bukan orang tuanya yang diseleksi? Oh, oke. Ya,
Jadi ada satu sekolah yang saya kemarin sempat ceritakan bagus. Saya mau cek nih, saya deg-degan nih, bener nggak nih dia? Diseleksi nggak anaknya? Ya enggak, anaknya nggak diseleksi. Tapi kami diskusi sama orang tua dulu sebelum masuk anaknya, kata dia gitu. Ya itu bener. Karena anak itu berhak untuk mendapatkan tadi ya pendidikan untuk semua anak. Kalau dia diseleksi, berarti sekolah itu memang mau anak yang bibitnya udah bagus, sehingga nanti akan jadi sekolah yang bagus. Lalu kalau enggak gimana? Kok kita nggak peduli dengan anak-anak itu gitu? Jadi kalau saya concern sekolah itu yang diseleksi orang tuanya, bukan anaknya. Ya, jadi orang-orang tua yang sehingga akhirnya kerjasamanya asik gitu loh, kerjasama kita asik, enak sebagai keluarga. Ibu. Menarik sih sebenarnya, tapi saya kayaknya harus berhenti di sini gitu ya untuk ya, masalah karena udah ramai ya. Karena udah pasti panjang nih kalau ngomongin masalah relasi orang tua dengan sekolah gitu, karena kan persoalannya banyak sekali gitu, masalah nanti aku nggak bisa dampingi karena masalah ekonomi dan segala macam gitu. Kita juga nggak bisa memaksakan bahwa kamu harus stay di rumah untuk menjaga anak gitu, sedangkan nanti mereka punya fokus juga gitu ya. Paling nggak yang saya tekankan di sini yang saya highlight gitu adalah ada diskusi terhadap orang tua, dan ya penting untuk tahu bahwa kita sedang kerjasama nih di sini nih dalam pendidikan anak ini. Jadi dan itu yang utama kalau mau masuk ke sekolah, yaitu diskusi sama orang tua dulu. Betul. Bukan lihat anaknya kayak gimana. Kalau anak semua harus bisa diterima. Dengan kondisi begitu. Episode berikutnya saya akan bicara tentang kebutuhan khusus di Montessori juga saya bisa terima juga Bu untuk harusnya bisa. Oh, harusnya bisa. Tapi kalau di sekolah saya kebetulan kan kita tuh itu kan bergantung terhadap observernya kan. Jadi observernya harus lebih banyak. Jadi itu kan harganya akan beda. Saya tawarin kalau memang harganya nggak mau beda, ya berarti nggak bisa gitu kan. Kalau tetap sama dengan yang lain sulit. Tapi saya tuh spesial banget enggak. Tetapi saat ini kita sudah pernah untuk anak-anak yang terlambat bicara. Karena saya believe banget. Anak itu yang delay speech itu bukan punya masalah, dia nggak punya masalah, dia cuma tidak tersimulasi di sensitive period dia malah dikasihnya gadget, tinggal gadget buang, udah dia berkomunikasi, ya memang dia jadi lebih lambat dari yang lain, tapi perkembangannya bagus banget gitu, bergerak terus gitu. Itu saya Maria Montessori itu pernah bilang, bahkan saya nggak tahu kalimatnya dia di mana, dia tuh percaya tuh nggak ada anak yang beda, nggak ada anak yang spesial, itu semua masalah stimulasi kalau menurut dia gitu. Jadi anak itu kayaknya khusus banget gitu ya, kecuali kalau memang secara misalnya dia tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, itu kan memang secara inderanya dia kan tidak lengkap gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu masalah stimulasi aja gitu. Itu akan sama dengan anak yang sulit mengelola emosinya gitu kan. Bisa aja anak itu pinter banget tapi nggak bisa ngelola emosi. Itu yang perlu distimulasi di dalam lingkungan sekolah gitu ya. Yang tadi ada berantem sama teman, bukannya stres gurunya, malah wah ini kesempatan nih dia belajar gitu kan. Gitu. Iya, menarik sih bagian itu ya. Saya sedang sekali dengan anak berantem. Oke Bu, terakhir nih, benar-benar terakhir nih. Nah, Montessori ini ya secara teori bisa diterapkan di semua kalangan, ya gitu ya. Yes. Bisa. Ya bisa. Tapi materialnya ya. Materialnya, misalnya saya kalau saya survei gitu di Surabaya aja gitu ya, misalnya Surabaya aja beberapa saya lihat websitenya kemudian atau IG-nya, SPP-nya tuh mahal banget. Ya. Nah, jadinya bisa diterapkan di semua kalangan dengan apa yang ada di lapangan itu kan agak bisa diterapkan gitu ya. Itu artinya gini, kalau misalnya Mas Ismail tadi bayangin gurunya harus belajar berapa lama gitu ya, itu kan trainingnya sendiri udah ada biayanya, lalu materialnya sendiri ada biayanya, jadi wajar aja memang akhirnya jadi mahal. Tetapi gimana ya, kalau kebetulan saya sih berpikir bahwa sebenarnya ilmu itu bisa nggak mahal kalau kita memang mau berbagi ya. Cuman material, kalau ilmu ya. Tapi kalau material, saya tuh termasuk orang yang masih ngotot gitu ya sampai dengan hari ini
bisa nggak sih saya bikin material sendiri tanpa harus beli dari vendor gitu. vendor Montessori gitu ya. Beberapa material bisa gitu ya. Tapi beberapa material lain kayak tadi Pink Tower itu kan memang harus pakai kayu gitu ya. Saya bikinnya dari kertas juga nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Cuman secara tampilan luarnya aja kayak sama, tapi nggak yang mau dibangun dari situ nggak ada. Terus ada salah satu guru saya pernah bilang gini, pokoknya kalau kamu mau bikin Montessori buat anak yang nggak mampu, mendingan kamu cari uang aja, cari orang yang mau bayarin materialnya gitu. Investasinya jadi, besar. Kalau ya maksudnya daripada kamu bikin sesuatu yang dalam tanda petik tidak mahal, tapi malah akhirnya nggak dapet mereka gitu kan. Terus dia bilang gini, kan harus sama antara apa yang didapetin sama anak yang bayarnya mahal sama anak yang nggak mahal, harus sama dong materialnya. Itu kata-kata dia. Jadi memang saya kan kedepannya karena tadi saya punya concern sama anak-anak gak mampu, saya tuh memang pengen subsidi silang gitu ya. Jadi dari sekolah yang ada, saya kembangkan Montessori buat anak-anak yang prasejahtera gitu kan. Dari sisi gurunya tinggal guru saya aja ke sana gitu kan. Tapi materialnya gimana? Kan materialnya tetap harus disajikan gitu. Jadi itu memang akhirnya ya menurut saya tetap perlu dana, perlu biaya gitu. Menurut saya ya akhirnya. Karena saya harus kasih kualitas yang sama. Nggak boleh gurunya jadi lebih nggak pinter gitu atau lebih, nggak boleh, harus sama. Jadi kualitas menjaga kualitasnya gitu Bu ya untuk semua kalangan. Nggak boleh dibedakan, tidak boleh dibedakan. Tapi memang untuk menuju ke kualitas tersebut perlu biaya untuk training gurunya, mendapatkan guru yang baik, dan guru itu juga kan perlu di-support dengan salary yang tepat dong gitu kan. Betul. Kita kan harus appreciate dia kan, betul. Dan lalu juga material yang tidak murah gitu sih. Kalau misalnya solusinya misalnya pemerintah akhirnya turun tangan untuk bagian ini ya, entah Montessori atau another metode yang child center gitu kan, bisa nggak ya Bu ya? Tapi saya ragu gitu ya, karena nanti kita sebenarnya kalau pemerintah maupun dari atas juga kan ujung-ujungnya ke bawah juga nggak tahu bentuknya jadi kayak apa kan. Ujung-ujungnya pangkas sana sini kan kita nggak tahu. Tapi memang ilmu itu kalau memang bisa dipelajari gitu ya. Tapi memang material itu memang harus ya ada biayanya gitu. Saya dari dulu ngotot bisa bikin sendiri gitu kan. Tapi setelah saya pelajari filosofinya memang agak sulit. Tapi saya udah cerita ada satu metode lagi ya Mas Ismail ya, yang itu materialnya nggak mahal. Nah itu yang lagi saya mau coba juga. Iya, yang kita nggak bahas di sini. Iya betul. Oke, thank you banget Bu Bernadette ya. Teman-teman sekalian, untuk beberapa informasi yang kami sengaja tidak sebutkan di dalam pembicaraan, itu nanti teman-teman bisa tanyakan nanti di live chat gitu, atau mungkin di DM ke IG-nya kami di Kita Guru Indonesia gitu. Nanti saya akan sertakan di deskripsi. Nanti bertanya, saya akan forward ke Bu Bernadette. Nanti kalau sudah dapat jawaban saya akan forward ke teman-teman yang bertanya gitu ya. Saya pikir kita perlu banyak belajar gitu ya, dan tidak terpatok kepada satu metode gitu ya yang istilahnya Bu Bernadette tadi adalah yang terbaik untuk anak gitu ya. Kita kayak iklan gitu ya buat anak kok coba-coba gitu. Gitu ya. Harus dicoba dulu. Tapi harus coba gitu ya. Ya benar ya Bu ya. Benar, harus coba sampai kita temu yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Kebutuhan tadi ada 3 poin, yang kebutuhan, minat, dan jati diri. Oke, saya thank you banget Bu Bernadette untuk kesempatannya, untuk ceritanya. Nanti teman-teman silakan bertanya gitu ya. Nanti saya mungkin ini janji ya, saya belum tahu sih bisa genap ya. Saya akan undang sekali lagi Bu Bernadette untuk di sesi yang lain. Saya akan kupas tuntas lagi ya. Gitu ya. Banyak hal yang masih dalam pikiran saya. Semoga ada kesempatan gitu. Saya berharap teman-teman punya gambaran gitu ya untuk metode yang terbaik, yang cocok untuk